Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer baris-baris, itu perempuan entah itu muridnya, santrinya atau jemaah atau apalah itu, yaitu Heri Pras, Kabupaten dari Jember, 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram. Wa harrama Syafi'iyatu al-massa wan nadhra lil mar'ati mutlaqan walau kanatil mar'atu ajuzan. Ulama Syafi'iyah mengharamkan menyentuh, memandang perempuan secara mutlak sekalipun perempuan itu adalah tua renta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya tak lupa untuk mendoakan para subscriber, para penonton, dan seluruh teman-teman Aswaja dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki terhadap kita semua. Amin, Allahumma amin. Mas Heri Pras, Anda kan mengundang Syekh Ahmed Al-Misri ya, namanya itu kalau tidak keliru. Anda minta petua, Anda minta wasiat, Anda minta tausiah maksudnya terhadap Syekh itu. Syekh itu seingat saya menjelaskan, memberikan tausiah kepada Anda agar Anda dan semua orang-orang itu agar tidak berani tampil jika tidak paham. Artinya jika orang itu tidak punya ilmu, belum talaki terhadap seorang guru, jangan berani tampil, Mas. Akibatnya ya seperti ini. Saya lihat kayaknya Anda sudah 3 kali minta maaf seperti ini. Dan kini Anda akan berhadapan dengan santri-santri dari Pondok Pesantren Sukorejo. Ingat Mas, Pondok Pesantren Sukorejo itu, kiainya, Kiai As'ad Samsul Arifin itu dulu almarhum, beliau merupakan salah satu pelaku sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Sekarang pengasuhnya adalah cucu dari beliau. Hati-hati kalau ngomong Mas. Walaupun Anda pendekar, guru, master guru atau apapun Mas, hati-hati kalau ngomong. Mewek nanti Anda. Makanya ya, berani menyalahkan orang lain harus berani diajak diskusi Mas. Ya, berpikirlah dulu sebelum Anda nyerocos. Pikir dulu sebelum Anda menyampaikan apa yang akan ada di unek-unek Anda itu. Pikirkan dulu, kira-kira ini akibatnya apa enggak sih? Apa akibatnya pada saya? Pikir begitu dulu. Sebelum berbuat, pikirkan dulu. Karena orang yang berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Seharusnya seperti itu. Ketika Anda berani menyalahkan orang lain, maka Anda harus siap untuk diskusi. Jangan hanya melempar batu, Anda sembunyi tangan. Anda lempar batu, kemudian Anda lari. Anda menyalahkan orang lain, kemudian Anda kabur. Diajak diskusi, tidak mau. Apa namanya kalau seperti ini? Mas. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagaimana videonya dari Heri Pras dari awal menyalahkan perbuatan Kiai Azaim, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Jawa Timur. Kemudian bagaimana dia, si Heri Pras ini kemudian mewek minta maaf. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer baris-baris, itu perempuan entah itu muridnya, santrinya atau jemaah atau apalah itu, mereka salaman bergiliran, tempel tangan, meskipun pakai pembatas ya, ada kain tadi, tapi tetap saja ya Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi sampai tempel-tempel amplop yang kemungkinan itu ada uangnya. Mulai kapan ada ajaran seperti itu? Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak suaminya saja atau saudara laki-laki saja? Kenapa harus perempuan-perempuan yang na'udzubillah? Mau dicari di dalam kisah manapun, tidak akan kalian pernah jumpai Nabi Muhammad melakukan kegiatan-kegiatan
Salam-salaman dengan wanita disuruh baris-baris. Sahabat-sahabat perempuan disuruh baris sama Nabi, lalu salaman satu-satu. Gak ada. Hanya terjadi di zaman sekarang. Sampean kalau mau minta maaf ke Kiai siap ya? Ke Kiai saya? Insya Allah. Kapan kira-kira? Kalau ada waktu, insya Allah. Secepatnya. Setelah Kiai saya pulang dari umroh ya? Insya Allah. Ya, saya tunggu ya. Insya Allah. Jika tidak terlaksana gimana? Insya Allah. Yang penting ada waktunya. Ya, saya tunggu ya. Insya Allah. Datakan di bawah yaitu Harry Pras, tempat dari Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Ya, saya sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Belum. Baca bahasa pora kaki Kiai. Baca yang lengkap, yang lengkap. Temu kaki Kiai ya, Bang? Baca. Iya. Harus asapora kaki ae. Harus eki beka pondok. Asapora kan nyai. Kengis tak sakit hati Bang. Saya kira teman-teman santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, santri-santri Kiai Haji Azaim tidak akan berbuat seperti ini, Mas. Kalau Anda ranahnya ilmiah, Anda siap ditantang diskusi ketika Anda menyalahkan perbuatan Kiai Azaim yang santriwatinya salaman terhadap beliau. Dan saya lihat kayaknya Kiai Azaim itu ada penutupnya. Tangannya pakai hail, pakai penghalang, Mas. Nah, ketika Anda menyalahkan perbuatan Kiai Azaim, maka Anda harus siap sebenarnya harus diajak diskusi. Saya kira tidak kok. Kalau teman-teman santri Sukorejo itu, kalau Anda siap diajak diskusi, tidak akan berbuat seperti ini. Ya biasa kan ranah keilmuan kalau memang Anda membahasnya dari sisi keilmuan. Perlu Anda tahu dan Anda catat, Mas. Saya beberapa kali juga, Mas, mengeritik kiai-kiai di Sukorejo itu. Di antaranya Kiai Nakhai, di antaranya Kiai Afif Muhajir di Facebook saya itu kalau Kiai Afif Muhajir, Mas. Tapi yang saya kritik ranahnya keilmuan, Mas, tidak seperti Anda. Contoh lagi, Mas. Ketika santri-santri Pondok Pesantren Sidogiri membantah pernyataan Kiai Haji Said Akil, waktu itu beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dikritik habis-habisan oleh santri Pondok Pesantren Sidogiri. Gak apa-apa, biasa ilmu dibantah dengan ilmu, Mas. Tidak seperti golongan Anda, Mas, teman-teman Anda dari Salafi Wahabi. Ketika ustadznya dikritik seperti ini, maka komennya ya apa? Yang dibahas A, komennya B. B mendingan masih Z. Anda keluar tanya, apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Pernahkah Rasulullah salaman seperti itu? Aduh, Mas, orang-orang seperti Anda ini tanya seperti itu ketika dikasih bahkan disuruh baca sendiri malah. Aduh. Sama ketika orang-orang Wahabi itu tanya tentang masalah dalil ngaji di kuburan, tahlil di kuburan, atau zikir di kuburan. Ketika diberi Rasulullah pernah zikir di kuburan, lain lagi tidak percaya lagi padahal hadisnya sahih. Ya, orang-orang seperti Anda memang seperti itu. Ini, Mas, karena orang-orang di Indonesia itu, apalagi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu adalah mazhabnya Syafi'i. Maka kalau Anda bisa baca silakan, Mas, ini dilihat. Ini Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karangan Wahbah Zuhaili ya, Mas. Wa harrama Syafi'iyatu al-massa wan nadhra lil mar'ati mutlaqan. Ulama Syafi'iyah mengharamkan memegang perempuan, melihat perempuan secara mutlak, haram. Walau kanatil mar'atu ajuzan, sekalipun perempuannya itu adalah ajuz, orang yang sudah tua renta. Tetapi, Mas, lihat
Di bawahnya itu lihat, wa tajusu al-musafahatu bihailin. Boleh salaman dengan memakai hail. Asalkan apa hailnya itu? Yamna'ul massa al-mubashir. Yang bisa menghalangi bertemu kulit secara langsung, Mas. Paham ente, Mas? Ini penjelasan ulama Syafi'iyah dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Mas. Nah, kemudian kita pindah ke kitab lain ya. Ini kitab Al-Bujairami Al-Khatib, Mas. Silahkan Anda lihat di juz yang keempat ya, Mas. Tapi sebenarnya kan percuma, ente tidak akan bisa juga melihat, walaupun melihat tidak akan bisa juga memahami atau membacanya, Mas. Nah, di halaman 120 di sini dijelaskan, Mas. Itu di bawah garis, Mas. Di bawah garis itu ada, jadi bolehnya bersalaman itu adalah indat tihadil jinsi, ketika tunggal jenis, sama jenisnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Fa in ikhtalafat, apabila berbeda-beda, ini ditafsir lagi. Fa in kanat mahramiyatan au zaujiyatan au ma'a saghirin la yushtaha au ma'a kabirin bihailin jazat min ghairi syahwatin wala fitnatin. Apabila tidak tunggal jenis, laki-laki dan perempuan, maka boleh, asalkan punya hubungan mahram, asalkan suami istri, asalkan dengan anak kecil yang belum disyahwati, atau bersama orang yang sudah dewasa tapi pakai hail, pakai penghalang, Mas.